Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat petani, tentunya masih bersama saya dalam channel Petani Milenial Bungo. Baik sahabat tani, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 9 November tahun 2024. Petani milenial sengaja ingin upload video ini dalam rangka menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat kita yang tentunya juga merupakan subscriber dari channel YouTube Petani Milenial Bungo. Yang mana sahabat kita ini mempertanyakan bagaimana untuk mengatasi penyakit layu-layuan sahabat tani yang menyebabkan tanaman kita biasanya terjadi kelayuan dan mati pada saat usia akan memasuki masa panen, seperti itu sahabat tani, atau yang kita sebut dengan layu fusarium sahabat tani. Oke sahabat tani, sebelum menjawab pertanyaan dari saudara kita tersebut sahabat tani, petani milenial mohon kepada sahabat mungkin yang belum menekan tombol subscribe di channel YouTube Petani Milenial, mohon kesediaannya untuk menekan tombol subscribe serta bagikan video ini jika bermanfaat, dan tentunya jangan lupa tekan tanda lonceng agar nanti sahabatku mendapatkan notifikasi jikalau ada nanti upload video terbaru dari channel Petani Milenial Bungo. Baik sahabat tani, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan tersebut sahabat tani, di mana sahabat kita ini mempertanyakan mengatasi penyakit layu seperti layu fusarium ataupun layu bakteri yang kerap kali menjadi momok menakutkan bagi kita petani cabai, karena biasanya layu fusarium atau layu bakteri ini kerap sekali menyerang tanaman cabai kita pada saat akan memasuki masa panen, dan ketika itu buah tanaman cabai kita sedang lebat-lebatnya. Biasanya terjadi layu yang dengan secara cepat dia akan menular kepada tanaman yang lainnya sahabat tani. Oke sahabat tani, dalam hal tersebut sahabat tani, petani milenial biasanya untuk penyakit layu ini sahabat tani, kalau menurut petani milenial itu sebenarnya kalau sudah terkena itu sulit sekali untuk diobati sahabat tani. Artinya kalau sudah terkena, menurut petani milenial itu tidak bisa diobati. Akan tetapi sahabat tani, kita bisa melakukan penanggulangan ataupun pencegahan sebelum terserang sahabat tani. Kenapa sahabat tani? Yang menyebabkan layu di tanaman cabai itu biasanya ada jamur yang di dalam tanah atau yang disebut dengan jamur patogen. Itu biasanya dia menyerang akar dan menyebabkan pembusukan pada akar sahabat tani, sehingga akan terjadi layu pada tanaman cabai kita sahabat tani. Selain itu juga sahabat tani, tentunya untuk intensitas serangan jamur atau yang lebih kita kenal dengan layu fusarium atau yang disebabkan oleh jamur fusarium serta layu bakteri ini, intensitas serangannya itu lebih aktif terjadi ketika pada musim hujan sahabat tani. Tentunya dengan tingkat curah hujan yang tinggi yang menyebabkan pH tanah kita ngedrop sahabat tani, turun. Tentu minimal pH tanah itu yang aman untuk tanaman kita itu di angka 6 sahabat tani ya, jangan sampai di bawah 6. Kalau bisa hingga 7 itu lebih bagus lagi sahabat tani. Kalau sudah 5 itu sudah kurang bagus sahabat tani, karena tingkat keasaman yang tinggi atau pH tanah yang rendah sahabat tani akan menyebabkan perkembangan jamur patogen di dalam tanah itu akan lebih masif, yang tentunya bisa menyerang tanaman cabai kita sahabat tani. Tentunya untuk kembali kepada permasalahan kita tadi sahabat tani, untuk mengatasi masalah penyakit layu pada tanaman cabai kita itu sahabat tani, ini kita harus lakukan pencegahan dari awal sahabat tani. Kenapa? Dalam tahap olah lahan kita mesti melakukan sterilisasi dulu. Kita sterilkan dulu media tanam kita atau tanah bedengan yang tempat kita akan bercocok tanam itu. Pertama kita harus meningkatkan pH tanah sahabat tani. Artinya pH tanah ini kita mesti mendapatkan di angka 6,5 atau 7 sahabat tani. Nah, untuk meningkatkan pH tanah ini, petani milenial biasanya cukup menaburkan dolomit sahabat tani. Kapur dolomit atau yang kita sebut kapur pertanian
Nah, itu kita tabur ya, minimal kalau tidak kita melakukan keseluruhan di bedengan kita, minimal kita taburkan di tempat lubang tanam. Itu sahabat tani untuk menetralkan pH tanah sahabat tani. Kemudian sahabat tani yang terpenting sekali sahabat tani untuk memerangi jamur patogen ataupun jamur jahat yang akan merusak daripada tanaman kita nanti, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan jamur baik sahabat tani. Jadi jamur yang berperan untuk meningkatkan kesuburan tanah sahabat tani. Salah satunya adalah jamur Trichoderma dan jamur Gleocladium sahabat tani. Nah, jamur-jamur ini sahabat tani, jamur baik ini dia nanti akan ketika kita berikan kepada tanah kita, nanti dia akan berkembang biak di tanah dan dia akan menjadi pertahanan yang ampuh untuk mengatasi jamur patogen ataupun jamur jahat yang akan merusak daripada tanaman kita. Salah satu produk yang petani milenial gunakan, Trichoderma, adalah contoh seperti merek dagang Ampus ini sahabat tani. Jadi ini kandungannya adalah jamur, dia mengandung jamur Trichoderma sp dan Gleocladium sp sahabat tani. Nah, jadi sebelum pindah tanam, petani milenial biasanya mengocorkan jamur Trichoderma ini ke dalam lubang tanam, agar nanti ketika sudah pindah tanam, perkembangan biakan jamur ini di dalam tanah lebih banyak lagi dan dia akan menempel di akar daripada tanaman cabai kita sahabat tani. Dan juga sahabat tani, selain pemberian jamur Trichoderma, petani milenial juga memberikan hasam humat sahabat tani. Jadi hasam humat ini dia sama fungsinya juga untuk memperbaiki sifat kimia tanah sahabat tani. Misalnya terlebih kalau tanah kita itu, lahan kita itu sudah kita tanami berulang-ulang sahabat tani. Misalnya dalam skala pertanian yang intensif, misalnya dalam lahan yang sama kita sering menanam, itu biasanya kondisi fisik tanah itu akan lebih rentan dengan serangan jamur sahabat tani, karena terdapat sisa-sisa dari pupuk kimia. Misalnya mungkin dulu tanaman cabai kita yang juga terserang oleh layu fusarium, tentunya masih banyak sekali jamur maupun bakteri yang berkembang biak di dalam tanah. Untuk itu, untuk memperbaiki sifat kimia tanah kita sahabat tani dan meningkatkan kapasitas tukar kation tanah ataupun KTK tanah, itu petani milenial juga menggunakan hasam humat sahabat tani. Nah, produk hasam humat ini sendiri sahabat tani, boleh sahabat tani pilih apa saja mereknya, tapi yang petani milenial gunakan ini adalah Foer Soil sahabat tani. Dia adalah kandungannya hasam humat sahabat tani. Nah, itulah yang petani milenial gunakan untuk petani milenial kocor pada tanah sebelum pindah tanam sahabat tani. Jadi ini sangat penting sekali untuk pencegahan sahabat tani sebelum terjadinya serangan jamur tersebut sahabat tani, yang menyebabkan tanaman kita menjadi layu. Karena kalau sudah terserang, itu menurut petani milenial sangat sulit sekali. Kalaupun kita lakukan pengobatan, itu kemungkinan berhasilnya hanya kecil sekali sahabat tani. Jadi mubazir kalau kita pengobatan. Kalau sudah terkena, maka sebaiknya sebelum serangan jamur fusarium itu menyerang ataupun layu bakteri itu menyerang, kita lakukan pengocoran asam humat ataupun bakteri Trichoderma ke dalam lubang tanam sebelum kita pindah tanam sahabat tani. Kemudian sahabat tani, itu yang kita berikan melalui pengocoran di tanah. Kemudian ada juga kita melakukan pemberian jamur bakteri atau juga jamur Trichoderma melalui foliar sahabat tani, melalui sistem penyemprotan. Nah, petani milenial menggunakan pupuk probiotik ini sahabat tani. Dia juga ada 11 jamur dan bakteri baik sahabat tani yang akan melindungi tanaman kita dari serangan jamur seperti yang menyerang di pohon cabai, misalnya jamur Phytophthora yang menyebabkan busuk ranting sahabat tani. Kemudian juga jamur Cleotatricum capsici yang menyebabkan busuk pada buah cabai atau yang kita sebut dengan penyakit antraknosa. Ini salah satu pupuk probiotik dengan merek dagang Biotogrow ini sahabat tani juga petani milenial aplikasikan ketika tanaman sudah berusia sejak
usia vegetatif hingga masa generatif, petani milenial juga menggunakan pupuk probiotik untuk memberi asupan bakteri baik ataupun jamur baik kepada sistem foliar melalui penyemprotan agar nanti dapat mengusir daripada jamur yang akan merusak tanaman cabai kita, sahabat tani. Jadi itulah intinya sahabat tani yang petani milenial lakukan selama ini, dan alhamdulillah dari populasi lebih kurang 3.500 yang petani milenial budidayakan saat ini, sahabat tani, ini sudah berusia 140 hari, sahabat tani. Ini sudah 20 kali petikan, sahabat tani. Mungkin sudah 20 kali petikan, sahabat tani. Di usia yang sudah memasuki masa pembungaan untuk kedua ini, sahabat tani, alhamdulillah tanaman sahabat tani ini masih 100%, sahabat tani. Tidak ada yang terkena layu ataupun mati akibat serangan jamur layu fusarium, sahabat tani. Nah, itulah kenapa sehingga saat ini tanaman kita masih tetap tumbuh dengan baik, belum ada mati pada tanaman kita, sahabat tani, karena memang kita dari awal sudah memberikan pertahanan di dalam media tanah itu sendiri, sahabat tani, dengan pemberian bakteri jamur trichoderma dan pemberian asam humat sebelum pindah tanam. Nah, alhamdulillah saat ini sudah usia hampir 5 bulan, sahabat tani, sudah usia mungkin sudah 150 hari kalau tidak petani milenial tidak salah menghitung, kisaran 140 hari, mungkin sudah 150 hari, sahabat tani, sudah 20 kali petikan. Dari populasi 3.500 ini masih 100% hidup, sahabat tani. Tidak ada yang terkena jamur fusarium ataupun serangan penyakit layu itu, sahabat tani. Nah, jadi itulah intinya, sahabat tani. Sebelum kita melakukan pindah tanam, sebaiknya kita sterilkan dulu media tanah kita, sahabat tani, media tanam kita, dengan pemberian bakteri jamur trichoderma, juga pemberian asam humat, serta kita tingkatkan pH tanah kita, sahabat tani, dengan pengocoran penaburan dolomit, sahabat tani, agar pH tanah kita mendapat di angka yang netral, ya minimal di angka 6,5, sahabat tani. Kemudian untuk interval untuk pemberian trichoderma dan asam humat itu sendiri, sahabat tani, dalam satu musim itu petani milenial menggunakannya 3 kali, sahabat tani, 3 kali pengocoran. Yang pertama kita lakukan pengocoran di saat awal pindah tanam, kemudian kita lakukan lagi pengocoran trichodermanya ketika tanaman berusia lebih kurang 40 hari, sahabat tani, ketika akan mulai masuk masa generatif, mulai masuk pembungaan dan pembuahan, kita kocorkan kembali trichoderma, sahabat tani. Kemudian, sahabat tani, ketika yang pengaplikasian yang ketiga kalinya itu petani milenial gunakan ketika sudah buah pertamanya habis, sahabat tani, artinya sudah masuk masa pembungaan yang kedua, sahabat tani, seperti tanaman petani milenial saat ini sudah masuk pembungaan yang kedua. Kalau untuk buah pertamanya itu boleh dibilang sudah habis, sahabat tani, ya. Ini sudah masuk fase untuk pembuahan yang kedua. Ini petani milenial kocorkan kembali trichoderma dan asam humat, sahabat tani. Fungsinya, sahabat tani, untuk memperbaiki sifat kimia tanah kita, sahabat tani, dan memaksimalkan tanaman kita itu dalam menyerap unsur hara. Itulah sangat penting sekali peran asam humat ini untuk meningkatkan kesuburan tanah pada lahan budidaya tanaman cabai kita, sahabat tani. Jadi itu intinya, sahabat tani, kesimpulannya dari pertanyaan sahabat kita tadi, kalau penyakit layu itu kalau sudah terserang itu menurut petani milenial sangat sulit sekali dikendalikan, sahabat tani. Akan tetapi bisa dicegah, sahabat tani. Pencegahannya sangat mudah dan sangat gampang sekali, sahabat tani, dengan cara mensterilkan media tanam kita, sahabat tani, yaitu dengan cara pemberian trichoderma pada tanah kita dan pengocoran asam humat dan menetralkan pH tanah secara berkala, sahabat tani. Terlebih di musim penghujan,
untuk penaburan dolomit itu harus lebih intens lagi sahabat tani, karena bagaimanapun kita harus tetap menjaga pH tanah kita di angka 6,5 hingga 7 sehingga tanaman kita aman dari serangan jamur yang menyebabkan layu dan terjadi mati pada tanaman cabai kita sahabat tani. Jadi intinya seperti itu sahabat tani. Oke sahabat tani, mungkin hanya sekian dulu penjelasan kita kali ini untuk menjawab pertanyaan sahabat kita. Namun sebelum mengakhiri sahabat tani, jangan lupa menekan tombol subscribe, like serta bagikan video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa tekan tanda lonceng agar nanti sahabat tani mendapatkan notifikasi jikalau nanti ada upload video terbaru dari channel Petani Milenial Bungo. Oke sahabat tani, tentunya Petani Milenial mendoakan semoga sahabatku mungkin yang saat ini sedang melakukan penanaman, semoga tanamannya tumbuh dengan baik dan nanti juga bisa mendapat harga yang bagus. Tentunya harapan kita semua mendapat harga yang bagus sahabat tani. Tentunya juga tanamannya juga bagus, hasil panennya juga bagus. Itulah harapan petani milenial kepada sahabatku, saudaraku yang saat ini sedang menanam sahabat tani. Dan tentunya petani milenial juga mendoakan semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat tani, petani milenial undur diri dan kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.